Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban-beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Ikhwah rahimakumullah, pada ayat yang lalu, ayat 151, Allah Subhanahu wa taala mulai menyampaikan pokok-pokok ajaran agama Islam yang dikenal dengan al-wasaya al-ashrah atau 10 perintah Allah, 10 wasiat. 5 sudah tersebut di dalam ayat yang lalu, yaitu ayat 151. Ya, yaitu larangan melakukan kesyirikan, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, larangan membunuh anak karena takut miskin. Yang keempat, larangan mendekati perbuatan keji atau fahisyah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Dan yang kelima adalah larangan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya oleh Allah. Maka di dalam ayat ini melanjutkan, ada tambahan 4 wasiat yang Allah sebutkan, yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy di saat itu, dan tentu kepada kita semua saat ini. 4 tambahan
Kemudian satu tambahan nanti pada ayat yang ke-153. Apa 4 yang tersebut di dalam ayat ini? Pertama adalah jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Maksudnya apa? Yaitu larangan kepada kita semua untuk menggunakan harta anak yatim demi kepentingan diri sendiri, demi apa? Demi memperkaya diri sendiri, mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar, mengganggu, memanfaatkan harta anak yatim bukan untuk kepentingan mereka. Ini adalah banyak sekali di dalam ayat yang lain. Tidak boleh seseorang mengambil harta anak yatim, menggunakan harta anak yatim untuk dirinya sendiri, dan bahkan makan harta anak yatim itu termasuk dosa besar, al-kabair. Seharusnya bagaimana? Seharusnya seseorang seandainya dia memiliki anak yatim, maka hartanya hendaknya disimpankan atau dikembangbiakkan untuk kepentingan anak tersebut. Misal kata ada seorang anak yatim ditinggal meninggal, ya, anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya sebelum dia balik, saat masih kecil. Saat dia belum balik, bapaknya meninggal. Kalau ibunya meninggal bukan disebut yatim, ya. Yang disebut yatim adalah bapaknya yang meninggal. Demikian juga kalau ayah ibunya bercerai juga belum disebut anak yatim sampai ayahnya meninggal. Maka kemudian harta anak yatim ini biasanya disimpan oleh kerabatnya, disimpan oleh kakeknya, disimpan oleh mungkin pamannya, atau bahkan disimpan oleh ibunya. Maka harta anak ini, karena di dalam peristiwa kematian seseorang, maka orang ini meninggalkan harta waris, dan harta waris ini harus segera dibagi. Bagian istri yang meninggal ini berapa, bagian bapak kalau masih memiliki bapak dan ibu itu berapa, bagian mungkin anak, ya, berapa, harus diperjelas. Misal kata ada seseorang laki-laki meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri, kemudian meninggalkan satu anak laki-laki, kemudian dia meninggalkan orang tua, ayah ibu masih hidup. Berapa bagiannya? Istri 1/8, karena orang ini memiliki anak. Kalau tidak punya anak maka istri 1/4. Kemudian bapak ibunya mendapatkan bapak ibunya mendapatkan 1/6, ya, 1/6 sama rata. Kemudian baru sisa dari hartanya akan melimpah kepada anak. Ya, harta waris itu jatuh paling banyak kepada anak, ya, sisanya seluruhnya untuk anak. Maka harta anak ini tidak boleh diganggu, tidak boleh digunakan, tidak boleh dilimpahkan kepada siapapun, meskipun anak masih kecil. Boleh diambil oleh kakeknya, boleh diambil oleh ibunya atau pamannya, tapi sekedar untuk mengamankan saja. Tidak boleh diambil sedikit. Boleh juga diambil dalam rangka apa? Untuk supaya bisa memberikan, ya,
Misalnya kebutuhan dari anak ini. Misal anak yatim ini dapat harta waris katakan 5 miliar. Kemudian dia oleh pamannya, ya hartanya diambil oleh pamannya dalam rangka nanti supaya aman, dan kemudian pamannya akan menghitung kebutuhan dari anak ini. Makan setiap hari berapa, dikasih sekedar biaya untuk makan. Kemudian sekolahnya, mungkin SPP-nya, kemudian mungkin kesehatannya, satu waktu mungkin dia sakit, diambil dari harta itu. Kemudian mungkin kalau sudah mulai dewasa, nanti dia akan butuh untuk melamar pekerjaan misalnya, diambil dari harta itu. Kemudian nanti misalnya dia mau menikah, ya, diberikan harta itu. Nah, ketika dia sudah dewasa, hatta yablugha asyuddah. Ketika anak ini sudah dewasa, boleh harta ini diberikan seluruhnya. Para ulama mengatakan maksud dari dewasa hatta yablugha asyuddah itu apa? Ada yang mengatakan itu umur sekitar 15 sampai 18 tahun. Tapi kalau di Indonesia ya umur 15 sampai 18 tahun ini kok sepertinya kurang dewasa. Kebayang seumur kalian ya, kelas 3 ya. Terus tahu-tahu dapat limpahan harta waris dari bapak kalian. Kira-kira untuk apa duit itu? Mungkin kalau anak yang belum berpikir dewasa, duit itu langsung bablas ya. Untuk beli ini, beli itu. Maka kalau seandainya nih, udah nak, kamu sudah umur 15 tahun. Ini paman kemarin cuma nyimpankan hartamu, maka sekarang paman berikan. Kasih harta itu ya kepada paman, kepada anaknya, anak yatim ini. Ternyata sama anak ini harta itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk beli ini, beli itu yang tidak ada manfaat untuk masa depannya, maka paman boleh mengambil lagi. Ini uji coba. Boleh? Dek, nak, kamu belum bisa mengelola harta dengan baik. Ini paman ambil dulu sebentar. Besok kemudian boleh kamu memanfaatkan. Kalau sudah pinter dalam mengelola duit, itu boleh. Yang terlarang ya di dalam ayat ini adalah la taqrabu malil yatim, adalah menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan sendiri. Kemudian ikhwah rahimakumullah, tentu di dalam hal ini bukan hanya atas keluarganya ya yang diperingatkan di dalam ayat ini, tapi kepada siapapun yang menyimpan harta anak yatim. Kadangkala lembaga sosial, kadangkala pesantren ya, ada yang diberikan harta anak yatim dari para donatur, maka berhati-hatilah. Kalau ada titipan harta untuk anak yatim itu malah takut. Ustadz, berapa anak yatim di tempat Ustadz? Malah bingung saya. Kenapa? Khawatirnya kita menggunakan harta mereka. Yang bisa kita sampaikan biasanya adalah cuma SPP-nya sekian. Monggo silahkan kalau mau bayar. Tapi kalau langsung diberikan dalam jumlah yang banyak, khawatirnya justru apa? Tidak ada pendidikan di sana. Malah justru untuk tuku cilok habis. Jadi anak itu tidak boleh atau belum saatnya mengelola harta dalam jumlah yang banyak. Jangankan anak yatim ya, anak yang belum yatim pun tidak diperkenankan ya membawa harta yang banyak dari orang tuanya. Orang tua boleh menyimpankan. Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan penuhilah timbangan dan takaran dengan adil. Penuhi yang dimaksud di sini tentu adalah terkait dalam bisnis. Ya, ketika kita sedang berbisnis dengan orang lain dan barang yang kita jual itu ditimbang atau ditakar, maka hendaknya kita penuhi, kita sempurnakan, tidak kita kurangi. Sebagaimana disebut di dalam
surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Oke, rahimakumullah. Orang-orang yang berdagang seringkali penyakitnya dari dulu sampai sekarang adalah mereka tidak jujur dalam berdagang. Bilangnya mangganya 1 kilo. Ternyata setelah pembelinya ini nimbang sampai rumah, ternyata cuma 9 on. Kadang cuma 8 on. Ternyata beliau ini tidak jujur, dikasihlah besi di bawah tempat mangganya itu supaya apa? Supaya lebih berat. Ini berarti pedagang yang curang. Dibilangnya bensinnya ini 1 liter. Ya. Ternyata siapa orang yang tahu 1 liter? Kecuali hanya pedagangnya saja. Maka ternyata dikurangilah 1 liter kurang setengah mili misalnya, atau dikurangi beberapa senti sehingga tidak penuh. Maka ini adalah pedagang yang curang. Harusnya dia sampaikan dengan jujur kepada pembeli, Mas, ini botol ini saya bukan jual literan, tapi saya jual botolan. Ini ada 1 liter enggak, Pak, Bu? Enggak ada, Mas. Ini saya hanya jual 1 botol ini. Ini kurang nih dari 1 liter. Ini cuma 0,9. Sampaikan. Karena orang pahamnya kalau 1 botol itu adalah 1 liter. Ternyata banyak pedagang yang mengelabuhi dengan mengurangi takaran. Atau kadangkala kita temukan di Pertamini ya. Diatur itu. Ada orang yang kadang-kala nakal ya, mesin Pertamininya itu diatur. Sehingga keluar angka betul 1 liter, 2 liter, 3 liter, tapi ternyata disetel sama dia, ternyata kurang dari 1 liter. Curang dia. Nah, ini orang yang tidak menyempurnakan takaran dan timbangan yang dimaksud di dalam ayat ini. Antum kalau nanti senang berdagang, antum jadi seorang pebisnis, maka jangan curang, karena itu tidak barokah. Harta yang kita dapatkan sebanyak apapun itu haram kita makan, haram kita gunakan jika berasal dari bisnis yang curang. Jadi di sini tentu tolak ukurnya adalah niat curang. Tapi kalau tidak ada niatan curang, memang apa adanya dia jual seperti itu. Ya, takarannya seperti itu. Misal kata, ya, seseorang dia jualnya bukan sesuai kiloan, tapi bijian. Atau kadang ada banyak barang dagangan dia hanya kayak misalnya di kantin kita jualnya bukan di kilo ya, tapi bijian atau kadang per porsi ya. Nah, tidak semua barang harus di kilo, maka tentu ini tidak masalah ya. Jadi titik larangannya adalah dalam berdagang itu adalah curang, tidak adil. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Apa maksudnya di sini, ikhwah rahimakumullah? Adalah kadangkala dalam berbisnis ya, seseorang menakar atau menimbang itu kadangkala tidak begitu sempurna. Kadangkala adalah katakan tidak mungkin kan 1 kilo pas, kadangkala tidak. Kadang mungkin bisa ukurannya 9,5
7 on atau 9,8 on. Ya, ini termaafkan ya ketika seseorang tidak bersengaja curang kepada pembelinya. Tapi kalau bersengaja curang, lah ini yang masalah. Atau kadang ada orang yang berusaha dia berikan barang dagangannya yang terbaik, dia jualan misalnya buah jeruk, dia betul-betul berusaha memberikan jeruk-jeruk terbaiknya. Tapi ternyata pembeli ini sampai rumah, dia temui jeruknya ada yang sebagian busuk misalnya, dan itu tidak diketahui oleh pedagang. Boleh pembeli ini komplain, kemudian pedagang mengganti, atau tidak komplain juga nggak masalah. Ternyata pedagang ini mengatakan, Bu, ini jeruknya manis-manis seperti yang jual, misalnya, seperti yang beli. Kemudian ternyata sampai rumah, maka jeruk ini dirasakan oleh pembeli. Ternyata kecut-kecut. Ya. Maka pembeli ini kemudian mengatakan, Masya Allah, penjual langganan saya ini ternyata bohong sama saya, curang sama saya. Bapaknya bilang, kenapa? Kenapa Bu kok marah-marah? Gitu. Oh, ini bilangnya jeruk yang manis-manis tapi ternyata asem, kayak wajahmu Pak. Orang sedang marah ya. Maka ternyata kemudian apa? Ibu ini komplain dan datanglah dia ke pasar. Dia temui lagi pedagang tadi. Dasar penjual bohong, dusta, curang. Bilangnya manis ternyata kecut. Maka kemudian pedagang ini mengatakan, Ibu sesungguhnya itu perlu bersyukur. Kok bisa? Ibu hanya ketipu 1 kilo. Lah saya ketipu semuanya ini gitu. Ternyata pedagang nggak tahu kalau itu ternyata kecut. Ya, dia kulaan juga. Ya. Kulaan juga di tempat yang lain. Ibu cuma ketipu 1 kilo. Gitu. Saya ketipu berkilo-kilo, bertonton ini, lihat nih. Ternyata pedagang ini bukan niatnya menipu, tapi karena dia nggak ngerti. Jadi harus juga bersabar, harus betul-betul menahan diri juga. Jangan mudah-mudah mengatakan pedagang itu curang kalau tidak ada niatan. Illa nukallifun nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Artinya di dalam masalah bisnis juga perlu saling toleransi. Demikian juga pembeli tidak boleh kemudian curang terhadap pedagangnya. Dimasukkanlah dari mungkin lembaran-lembaran uangnya, uang yang sobek, uang yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Atau bahkan ada pembeli yang dia beli dengan uang palsu. Ini juga namanya curang. Oh ini uangnya jelek, ini wah susah saya nukarnya. Udahlah tak masukin, biar dia nggak tahu, tak masukin di tengah. Dari 100.000 ada 5.000 yang sobek, yang nggak bisa dipakai lagi, masukin. Curang dia, pembelian curang. Atau kadang-kala dimasukin lah, ini ada uang 100. Kadang ada beberapa lembaran banyak gitu ya, beli banyak. Uangnya banyak, masukinlah uang palsu. Tidak boleh seperti itu. Pembeli dan penjual harus saling jujur di dalam bertransaksi. Wa idza qultum, nah ini yang kedua. Ya. Jadi yang pertama adalah larangan seseorang mendekati harta anak yatim digunakan untuk yang tidak bermanfaat untuk mereka. Kemudian yang kedua adalah larangan menimbang ya, dengan cara curang, tidak menyempurnakan timbangan dan takaran dalam berbisnis. Apa yang ketiga? Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata atau berlaku dengan adil meskipun dia kerabatmu.
Perintah berkata adil, jujur, tidak bohong, tidak dusta, tidak pilih kasih. Meskipun itu kerabatmu. Dalam hal apa? Ya tentu dalam hal apapun. Tapi lebih-lebih yang dimaksud tentu adalah ketika seseorang misalnya dalam pengadilan. Orang ini dijadikan saksi oleh Pak Hakim. Fulan, ente saksinya kasus ini. Kasus apa Pak Hakim? Kasus pencurian. Betul kamu melihat orang ini mencuri misalnya. Ternyata saksi ini melihat yang mencuri ini adalah kerabatnya. Bisa jadi anaknya, saudaranya, orang tuanya. Maka di sini Allah perintahkan dia untuk berkata jujur, adil, meskipun kerabatmu, meskipun dia adalah keluarga dekatmu, orang yang berjasa kepadamu. Dan ini kalau bukan karena iman, maka banyak orang yang kesulitan dalam hal ini. Kasihan ini anakku dia mencuri, kasihan ini keluargaku dia mencuri, saya tak bohong saja. Ada beberapa saksi yang seperti itu. Betul fulan, orang ini mencuri? Maaf Pak Hakim, saya tidak ngerti. Malam itu saya tidur, saya tidak ngerti, nggak lihat ini. Padahal dia lihat misalnya. Padahal dia lihat, maka dusta dia. Maka ikhwah rahimakumullah, dalam maksud ayat ini besar ya, maknanya adalah dalam kasus seseorang dimintai kesaksiannya dalam pengadilan. Betul Pak Hakim, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Malam itu jam sekian di tempat ini saya sedang jalan-jalan, nemui anak saya maling Pak Hakim. Ini orang yang jujur. Berat memang. Berat bagaimana orang tua mau tega ya memasukkan anaknya ke dalam penjara. Bagaimana seorang suami misalnya tega memasukkan istrinya dalam pengadilan. Tapi perintahnya Allah sudah jelas. Dan ini adalah bagian dari pokok ajaran agama kita untuk senantiasa jujur. Antum juga para santri. Ya. Kalau ada sebuah kasus, antum lihat bahwa ini adalah sebuah pelanggaran, ada sebuah kriminalitas, ditanya oleh Ustaz, antum lihat enggak? Kok bisa ini kayak gini dan gitu? Kok bisa ini kakinya temanmu pincang ini kenapa ini? Kesandung dia Ustaz. Nah, yang benar. Nendang jendela Ustaz. Wah, itu baru betul. Misalnya itu. Bilang yang kesandung lah. Yang jujur ikhwan, jujur. Betul kamu lihat, betul Ustaz ya. Sampaikan. Sampaikan yang benar meskipun pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan yang benar meskipun pahit rasanya. Jujur itu kadang-kala pahit, tapi itu adalah perintah Allah. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9, yang keempat kalau dalam ayat ini, yang ke-9 kalau secara urutan semuanya, wa bi'ahdillahi aufu. Dan tepatilah atau penuhilah janji Allah. Janji apa kita kepada Allah? Janji kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita sudah berjanji kepada Allah ketika kita lahir di dunia ini akan terus-menerus beribadah. Dan janji itu banyak manusia terlupakan. Sebagaimana jangankan janji Allah ketika di dalam kandungan, kita ketika masih di kandungan, ketika masih kecil pun banyak momen-momen waktu kecil kita juga terlupakan. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an bahwa kalian itu sebelum lahir di dunia ini telah berjanji kepada Allah untuk beribadah. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an. Ternyata ada beberapa orang yang lupa, dia sibuk mencari duniawi, tidak mau beribadah kepada Allah,
Malamnya dia penuhi dengan kemaksiatan, siangnya juga demikian. Allah ingatkan. Allah ingatkan, wa bi'ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Penuhilah janji Allah. Pernah janji kepada Allah apa? Penuhi. Termasuk juga sumpah. Ketika seseorang pernah bersumpah, demi Allah, saya akan begini dan begitu kalau saya sembuh dari penyakit ini. Maka ini termasuk juga janji dan harus dipenuhi. Namanya nazar. Ya, nazar juga bagian dari janji, harus dipenuhi. Ini adalah wasiat Allah yang ke-9. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Apa maksudnya? Maksudnya di sini ayat ini adalah sebagai peringatan kepada manusia yang pada aslinya secara fitrah manusia itu orang-orang baik. Aslinya kita itu baik semuanya. Lebih-lebih di orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang Quraisy. Mereka terkenal dengan orang-orang baik. Orang-orang yang jujur. Orang-orang yang senantiasa memenuhi janji. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Tapi kadangkala karena masalah duniawi, karena lingkungan yang tidak islami, kadangkala teman yang tidak baik, sehingga kemudian mereka lupa dengan pokok ajaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam masalah berkata, semua orang sepakat bahwa dusta itu tidak baik. Paham agama atau enggak paham agama, orang itu pahamnya bahwa ngomong dusta itu enggak baik. Ya. Fitrahnya orang demikian. Misalnya membunuh, ya. Fitrahnya manusia membunuh itu enggak benar. Maka kemudian Allah ingatkan, jangan membunuh, jangan dusta, jangan makan harta anak yatim. Ini kan mengingatkan sesuatu yang aslinya manusia paham ini adalah sesuatu yang tidak benar. Maka inilah salah satu dari tujuan adanya syariat. Salah satu dari manfaat diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Demikian ikhwan, ya, ada satu wasiat lagi yang akan Allah sampaikan dalam ayat berikutnya. 9 wasiat, 9 ajaran pokok tersebut di dalam Quran Quran Al-An'am 151 sampai 152 ini. 152 ini ada 4, yaitu jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang manfaat. Yang kedua adalah keharusan menyempurnakan takaran dan timbangan. Kemudian yang ketiga adalah berlaku adil dalam perkataan meskipun dengan kerabat atau keluarga. Dan yang keempat adalah memenuhi janji Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.